Sampurasun. Rahayu-rahayu Sagung Dumadi, berkat dan rahmat sukacita Tuhan Yang Maha Rahim senantiasa membahagiakan umatnya maupun semua makhluk ciptaannya. Amin. Halo para sobat, dan pemirtub setia Dangyang Pancawaluya maupun para pecinta budaya Nusantara. Selalu sehat, dan bersukacita, sukses dan rezekinya melimpah serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung. Kesempatan kali ini admin akan menyampaikan salah satu kekayaan budaya Nusantara. Admin berharap dapat bermanfaat dan terima kasih atas komen, like dan subscribernya. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Serentahun. Pelaksanaan tradisi Serentahun memberikan filosofi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan sangat bermanfaat dalam memelihara peradaban masyarakat Sunda dalam mewujudkan masyarakat yang repeh rapi gemah ripah loh jinawi, sehingga warga masyarakat hidupnya makmur dan alamnya tetap lestari. Pertama, gotong royong sebagai nilai utama. Gotong royong merupakan suatu bentuk solidaritas sosial yang terbentuk dari adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga tercipta sikap loyal dari setiap individu sebagai suatu kesatuan bersama. Sudrajat, 2014, dalam Hidayat dan Supriyatna, 2022. Dengan kata lain, gotong royong merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyelesaikan, untuk kepentingan, dan tujuan bersama. Dalam pelaksanaan tradisi Serentahun di Kasepuhan Citorek, nilai gotong royong antar warga sangat terasa. Nilai gotong royong terkandung dalam setiap prosesi dari tradisi Serentahun yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik kaum muda hingga orang tua yang saling bersinergi dalam menyukseskan tradisi Serentahun di Kasepuhan Citorek. Kedua, religius sebagai nilai pendukung. Menurut Glock dan Strang dalam Hidayat dan Supriyatna, 2022, religius merupakan tingkat pemahaman seseorang terhadap kepercayaan atau agama dan komitmennya terhadap hal tersebut. Dalam tradisi Serentahun, nilai-nilai religius sangat terasa dengan pelaksanaan berbagai kegiatan doa sebagai bentuk rasa syukur dan harapan untuk hasil panen yang melimpah di tahun berikutnya. Selain hasil analisis terhadap nilai yang terkandung dalam tradisi Serentahun di Kasepuhan Citorek, penelitian lain yang dilakukan oleh Septiansah dan kawan-kawan, 2023, di Kasepuhan Cisungsang, Lebak, Banten juga menemukan beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di antaranya 1. Estetika, 2. Gotong royong, 3. Moralitas, 4. Religius, dan 5. Toleransi. Tradisi Serentahun mengatur tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan alam, Sang Pencipta, dan dengan manusia lain melalui nilai seperti gotong royong, religi, melestarikan nilai-nilai luhur, dan memelihara alam. Dengan adanya keterikatan hubungan tersebut, maka nilai-nilai gotong royong, toleransi, religius, dan moralitas dapat terbentuk. Sebagai proses dari implementasi nilai-nilai tersebut, tradisi Serentahun digelar dan memberikan nilai estetika dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat berupa pakaian tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, hingga makanan khas. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Respati dan kawan-kawan, 2022, di Desa Cigugur, Kuningan, ditemukan hasil analisis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Serentahun, di antaranya 1. Religius, 2. Tanggung jawab dan peduli lingkungan, 3. Persatuan, 4. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air, 5. Disiplin dan mandiri, 6. Toleransi, dan 7. Demokrasi. Berikut penjelasannya. Pertama, religius. Nilai religius dalam tradisi Serentahun dapat ditemukan pada prosesi upacara Damar Sewu. Dalam kehidupan manusia, Tuhan selalu memberikan rezeki melalui banyak hal, tidak terkecuali melalui alam. Segala sesuatu yang bermanfaat di alam merupakan hasil karya dan cipta dari Tuhan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu mengingat Tuhan dan mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan. Kedua, tanggung jawab dan peduli lingkungan. Nilai tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan terkandung dalam prosesi upacara pesta dadung. Pelepasan berbagai macam hama seperti tikus, keong, burung, ulat, dan serangga bukan berarti memusnahkan makhluk ciptaan Tuhan, akan tetapi diartikan sebagai upaya menyeimbangkan ekosistem dengan pengembalian kembali hewan tersebut ke tempat yang seharusnya, yakni alam. Respati dan kawan-kawan, 2022. Ketiga, persatuan.
Nilai persatuan dalam tradisi Serentaun dapat ditemukan dalam prosesi upacara Ngareremokeun. Kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat adat Sunda tentunya menunjukkan adanya persatuan antar masyarakat. Dengan adanya persatuan juga tradisi Serentaun masih dapat rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Keempat, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditemukan dalam pesta puncak dari acara Serentaun di Desa Cigugur. Dalam pesta ini ditampilkan persembahan kesenian khas Sunda, berupa tarian, pakaian adat, hingga alat musik tradisional. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih melestarikan kebudayaannya sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Kelima, disiplin dan mandiri. Nilai disiplin dan mandiri dapat ditemukan dalam prosesi Ngajayak. Dalam prosesi ini, masyarakat secara sukacita membuat berbagai macam perlengkapan untuk arak-arakan, sehingga terdapat nilai disiplin dan kemandirian dalam prosesi ini. Keenam, toleransi. Nilai toleransi sangat tergambarkan dalam prosesi Babarit. Dalam prosesi ini, para perwakilan tokoh lintas agama diberikan kesempatan untuk melakukan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing agar seluruh masyarakat selalu diberikan keberkahan. Masyarakat Desa Cigugur pun terbagi dalam beragam kepercayaan, namun dapat hidup berdampingan dalam toleransi. Ketujuh, demokrasi. Nilai demokrasi dapat ditemukan dalam prosesi Nutu atau menumbuk padi. Pada prosesi ini, yang diberikan kesempatan untuk menumbuk padi bukan hanya dari tokoh atau tamu undangan saja, akan tetapi seluruh masyarakat juga diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam prosesi menumbuk padi tanpa melihat status sosialnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Serentaun merupakan nilai luhur yang dimiliki masyarakat Sunda dan bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan agar tidak hilang oleh berbagai pengaruh globalisasi. Di satu sisi kita harus menyesuaikan perkembangan zaman, namun di sisi yang lain kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Nah begitu, salah satu kekayaan budaya Nusantara yang disebut tradisi masyarakat Sunda mengungkapkan rasa bersyukur atas hasil panennya melalui Serentaun. Terima kasih atas kesetiaannya dalam menyimak konten ini hingga selesai. Terima kasih juga atas subscribernya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dari Dangiang Pancawaluya. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita selalu bahagia. Amin. Sampurasun. Upacara Serentaun sendiri sebagai upacara syukuran masyarakat agraris Sunda atau juga sebuah upacara keadatan masyarakat Sunda yang memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dari semenjak kepemimpinan Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat sampai saat ini. Mungkin beratus tahun lah. Dalam setiap acara Serentaun ada istilahnya pengambilan padi dengan sanduk-sanduk papalaku atau dengan ucapan atau ungkapan permisi secara doa terhadap Yang Maha Kuasa dan terhadap lumbung itu sendiri. Kemudian padi itu kita bawa masuk ke area Balai Binarung untuk kemudian dikupas per bulir satu persatu. Nah, kenapa itu dikupas satu persatu? Biasanya kalau kita menerima atau melihat sesuatu yang banyak, kita selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita merasakan setiap satu bulir padi itu kita mengupas dengan segala upaya. Ada upaya untuk kita membuka sebulir padi. Apalagi kalau kita menghayati bagaimana ketika awal kita menanam sampai akhirnya harus tumbuh dengan segala resiko juga yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kadang kita melupakan sebuah proses. Kita sekarang hanya mengenal sebuah produk, bahwa ini beras untuk kita makan. Tapi bagaimana proses untuk menjadi beras, untuk menjadi nasi,
yang kemudian kita bisa nikmati. Menurut Sunda Wiwitan Cigugur, Dewi Sri atau Puah Aci tidak hanya dimaknai sebagai padi saja. Acining bumi, acining roh urip tanah pakumpulan adalah semua yang bersumber dari tanah yang menjadi pangan kita. Puah itu adalah sebutan penghormatan terhadap ibu bumi atau perempuan yang memiliki karakter mengandung. Jadi konteksnya adalah iman karena tanah amparan. Di dalam tanah amparan itu ada hasil-hasil bumi yang dihasilkan, yang dalam bahasa kekinian itu dinamakan Puah Aci Sang Hyang Asri, dalam konteks semua tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari bumi pertiwi ini. Pada prinsipnya adalah leluhur kami mengajarkan bahwa antara kita dengan semesta itu satu dan menyatu. Ketika kita meyakini ada yang Maha Pencipta, maka Maha Pencipta itu menciptakan rupa-rupa kehidupan, yang di dalam rupa-rupa kehidupan hasil ciptaannya itu ada Dat yang Maha Kuasa juga. Jadi ketika kita menghormati yang Maha Pencipta, maka kita harus menghormati juga ciptaannya, gitu. Itu kenapa leluhur-leluhur, bukan hanya leluhur Sunda, leluhur Nusantara melakukan penghormatan terhadap katakanlah satu tempat yang dianggap tempat itu punya makna bagi kehidupannya. Hutan atau pohon itu berfungsi menyimpan cadangan air untuk kehidupannya. Bukan menuhankan pohon, bukan menuhankan gunung, bukan menuhankan batu, tetapi melakukan pola komunikasi dengan semesta itu. Karena dengan keyakinan kita satu dan menyatu. Dan ketika satu dan menyatu, akan muncul keselarasan. Ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan, dan ikatan itulah yang akhirnya memunculkan kesadaran, kalau dalam bahasa Sunda, rasa rumasa tumarima, di mana ketika sudah muncul kesadaran itu, kita akan menjaga alam kita, lingkungan kita untuk tidak rusak, karena kita punya hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Amit ampunnya para luhun ke Gusti Numaha suci leda aupa payungna para abdi-abdi Amit sun tabe pun sampurasu ahung ngeripis banyu kresna banyu urip nawur dauh yang batara banyu sumauk angin ngagalura jagat mawa beja abuhan yang batara angin gumuruh ngaliwung gandrung nganterkeun pulung yang batara guntur baranya sesuai dengan rangkaian upacara Serentahun yang dimulai dari mengupas padi, kemudian ada siraman balai kembang yang dilanjutkan dengan damar sewu. Balai kembang dengan damar sewu itu ada keterikatan sebetulnya, yang konteksnya juga sebetulnya sama, yaitu kalau dalam bahasa Sunda ulah nepikeun ka paremen obor. Jadi harus ada regenerasi untuk melanjutkan sebuah nilai, terutama nilai kemanusiaan, dan harus menjadi tradisi. Ada esensi kearifan leluhur itu sebetulnya periode di mana banyak bahasa simbol. Namun pada prinsipnya adalah leluhur kami mengajarkan bahwa
antara kita dengan semesta itu satu dan menyatu. Ketika kita meyakini ada yang Maha Pencipta, maka Maha Pencipta itu menciptakan rupa-rupa kehidupan, yang di dalam rupa-rupa kehidupan hasil ciptaannya itu ada Dat yang Maha Kuasa juga. Jadi ketika kita menghormati yang Maha Pencipta, maka kita harus menghormati juga ciptaannya. Hutan atau pohon itu berfungsi menyimpan cadangan air untuk kehidupannya. Bukan menuhankan pohon, bukan menuhankan gunung, bukan menuhankan batu, tetapi melakukan pola komunikasi dengan semesta itu. Karena dengan keyakinan kita satu dan menyatu. Dan ketika satu dan menyatu, akan muncul keselarasan. Ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan, dan ikatan itulah yang akhirnya memunculkan kesadaran, kalau dalam bahasa Sunda rasa rumasa tumarima, di mana ketika sudah muncul kesadaran itu, kita akan menjaga alam kita, lingkungan kita untuk tidak rusak, karena kita punya hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam acara Pesta Dadung itu menari dengan saling menyimpulkan tali atau berpegangan pada tali. Tali yang diputarkan itu merupakan sebuah ekosistem yang harus berjalan dalam kehidupan. Nah, ini tidak lepas dari harus adanya penjaga alam yang peduli. Ya, paling mungkin kalau zaman dulu kita masih banyak menemui anak gembala. Mungkin zaman dulu kita masih banyak menemui petani yang betul-betul menggarap sawahnya sendiri dan lain sebagainya. Tapi sekarang kondisi kemajuan zaman dan lain sebagainya ini juga sudah mulai tidak kita lihat, jarang sekali kita lihat. Nah, upacara Pesta Dadung ini mengingatkan kita untuk bagaimana dengan apapun perkembangan zaman kita harus menjaga ekosistem atau keberlangsungan alam ini sendiri. Di kita ada acara membuang hama. Setelah Pesta Dadung ada acara membuang hama. Membuang hama itu dalam tradisi masyarakat Sunda zaman dulu tidak ada zat kimia yang harus membasmi berbagai serangga yang ada. Tetapi dengan bagaimana kita saling menautkan rasa dengan sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, bahwa dengan segala ada kidung, ada raja, ada apa, dengan harapan bahwa kita dapat hidup berdampingan bersama tanpa saling mengganggu, tanpa saling merugikan, dan tanpa harus saling membunuh. Itu yang dimaksud. Dan pesta membuang hama itu biasanya dilakukan di daerah Situhiang yang kita yakini bahwa itu adalah zona netral alam. Itu zona netral.
Nedahi baraka Sang Hyang Maha Esa, di Cikugur Tapi tong rapet tuh. Ketika manusia hidup dengan alamnya, mengambil air, menyunggi buyung dan mengambil air dengan kendi. Inilah sebuah prosesi tarian buyung dari karya Ibu Ratu Emalia Jatikusuma. Salira rumawan bumi pertiwi mugia urang waluya kisunda pamugi jaya. Sebuah ironi yang kita hadapi sebagai bangsa ketika kita berdiri untuk mempertahankan eksistensi jati diri bangsa kita melalui budaya, ini memang sangat banyak kendalanya gitu. Nah, terutama yang saya alami itu ketika periodisasi Pangeran Jatikusuma, yaitu antara tahun 1980-an
sampai 1999 2000 lah gitu. Nah, kurang lebih sekitar 17 tahun kita dihentikan tanpa alasan, tetapi alasan hukum, tetapi hanya stigma yang berjalan bahwa dianggap upacara Serentakun adalah sebagai upacara sebuah ajaran terlarang, sebuah ajaran sesat, seperti itu. Tetapi spirit Serentakun tidak lantas bisa dimatikan oleh berbagai stigma, karena kami melakukan perjalanan keyakinan spiritual itu dengan segala kesadaran kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa, di mana kami merasa mempunyai hak untuk melakukan syukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami.